Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera GKI Darmo Permai. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Bapa, kami naikkan kehadirat Tuhan karena berkat penyertaan Tuhan bagi kami pada hari ini, dan kami percaya hikmat Tuhan juga ada atas kami dalam kami merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi pedoman bagi hidup kami. Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada hari ini saya beri judul Hikmat Ilahi atau Hikmat Duniawi. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kehidupan dan persoalan kehidupan akhir-akhir ini bertambah berat dan bertambah menyulitkan kita. Pandemi ini seringkali membuat kita kehilangan akal. Bahkan kita berusaha mencari banyak cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan dalam persoalan-persoalan itu kita bertemu dengan konflik-konflik relasi dengan sekeliling kita. Di dunia pekerjaan, di persekutuan berjemaat kita, di rumah kita bersama dengan keluarga. Mungkin saja terjadi konflik-konflik karena begitu banyak tekanan tantangan kehidupan yang kita hadapi. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan itu, bahkan dengan konflik-konflik yang mengikutinya? Apakah kita akan menyelesaikannya dengan hikmat ilahi atau hikmat duniawi? Yang seperti apa Pak Yakub hikmat duniawi itu? Hikmat duniawi itu ada di ayat 13, ayat 14, ayat 15, dan ayat 16 sebelum bacaan kita itu. Mementingkan diri sendiri, perasaan iri hati, dan memegahkan diri dan berdusta melawan kebenaran. Itu hikmat yang dari duniawi, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ketika kita menyelesaikan persoalan hidup kita dengan hikmat duniawi, maka yang datang adalah kekacauan. Dan kekacauan itu dari segala macam perbuatan jahat. Akan menghasilkan perbuatan jahat yang justru akan mempertambah dan meruncingkan konflik itu sendiri. Tetapi mari kita melihat hikmat ilahi. Bacaan kita mengajak kita untuk menggunakan hikmat ilahi itu yang lahir dari kelemah lembutan. Kenapa lahir dari kelemah lembutan? Hikmat ilahi itu lahir dari kelemah lembutan kasih Allah kepada kita umatnya. Bukankah kita berseteru dengan Allah karena kuasa dosa yang menguasai kita? Dosa manusia itu membuat kita dan Allah terpisah dan kita menjadi seteru Allah. Tetapi Allah dengan kasih setianya, kasih sayangnya justru memperdamaikan relasi kita dengan Allah, dengan menebus kita dari dosa, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal.
Allah bisa saja menghukum kita, melenyapkan kita karena perbuatan dosa. Tapi Allah justru memilih jalan damai untuk menyelesaikan perseteruan itu. Sehingga dosa dikalahkan, kuasa dosa dilenyapkan, dan kita berdamai dengan Allah. Hikmat ilahi itu lahir dari kelemah lembutan kasih Allah. Nah, jika kita adalah umat Allah, ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, maka marilah kita menggunakan hikmat dari atas itu, hikmat ilahi itu. Yang pertama-tama, hikmat yang murni. Kenapa murni? Karena berasal dari Allah. Kita menggunakan hikmat Allah itu dengan melakukan kehendak Allah, bukan kepentingan diri sendiri. Kalau hikmat duniawi, yang diutamakan adalah kepentingan diri sendiri. Ketika kita menggunakan hikmat Allah itu, kita menjadi pendamai, kita menjadi peramah, dan kita menjadi penurut-penurut terhadap kehendak Allah. Dan kita akan penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita. Terdorong oleh belas kasihan untuk menyapa semua orang dengan penuh kasih. Dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ketika ada persoalan, kita tidak memihak kepada orang, tetapi memihak kepada kebenaran. Dan hikmat ilahi itu tidak munafik. Artinya tidak ada kepura-puraan, tetapi ketulusanlah yang diperlihatkan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran lewat hikmat ilahi yang kita taburkan itu dalam damai akan mengadakan juga perdamaian di sekeliling kita. Konflik-konflik karena tekanan hidup yang begitu berat akan bisa terselesaikan dengan jalan damai. Kita mungkin terkaget-kaget dengan berita ada orang Kristen yang ketika di YouTube dia bisa memperlihatkan keharmonisan kasihnya kepada istrinya. Tapi tiba-tiba kita mendengar ada konflik di antara mereka. Suami mengusir istrinya dengan penuh kemarahan. Dia mengusir istrinya begitu saja tanpa ada penjelasan. Dan dia mau mengajak damai istrinya kembali dengan syarat-syarat tertentu. Asal istrinya mau menuruti syarat-syarat tersebut. Bapak Ibu, apakah hal-hal seperti itu, kekerasan ya dalam kehidupan rumah tangga, mengusir istri, konflik yang dengan keributan, itu menggunakan hikmat ilahi? Tentu bukan. Itu menggunakan hikmat duniawi. Nah, mari kita, firman Tuhan ini mengajak kita menyelesaikan setiap persoalan kita dengan hikmat yang dari atas, yaitu hikmat ilahi yang lahir dari kelemah lembutan kasih Allah. Dengan menggunakan hikmat ilahi itu, kita akan melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, dan juga akan memperbaiki setiap relasi kita dengan sesama kita, apapun persoalannya, seberat apapun persoalannya. Tekanan-tekanan kehidupan akan bisa kita lewati dengan penuh kedamaian. Bapak Ibu mau merasakan damai dalam kehidupan sehari-hari? Lakukanlah setiap laku kehidupanmu dengan tuntunan hikmat ilahi itu. Setialah pada Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengerjakan hikmat ilahi itu dalam hidup kita hari lepas hari. Seberat apapun persoalanmu akan terselesaikan dengan cara damai, dan itu akan menghadirkan damai sejahtera ilahi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa, kami diingatkan untuk terus menggunakan hikmat ilahi itu dalam setiap persoalan kami. Dengan tuntunan Tuhan, dengan sabda Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari. Biarlah itu membawa terang ke dalam kehidupan kami, dan terang itu juga akan kami hadirkan dalam kehidupan sekeliling kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan ini mengingatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.